Jari-jari jemari yang menghitung hari bila kau kembali. Janji-janji tepati, jangan kau ingkari kata-kata hati. Mana bumi yang dipijak, situ langit yang dijunjung, sama juga hati. Hati ketipa berlagu canggung. Bila hati berlagu rindu, siapa nak tanggung? Hati ketipa merentak canggung. Kasihku padamu tiada penghujung. Kasihku padamu tiada penghujung. Tiada penghujung. Hari silih berganti, hati disusuri rindu yang menanti. Hati-hati mencari cinta yang sejati, hanya ku di sini. Mana bumi yang dipijak, situ langit yang dijunjung, sama juga hati. Hati ketipa berlagu canggung. Bila hati berlagu rindu, siapa nak tanggung? Hati ketipa merentak canggung. Kasihku padamu tiada penghujung. Mana bumi yang ku pijak, situ langit yang ku junjung, sama juga hati. Mana bumi yang ku pijak, situ langit yang ku junjung, sama juga hati. Hati ketipa berlagu canggung. Bila hati berlagu rindu, siapa nak tanggung? Hati ketipa merentak canggung. Kasihku padamu tiada penghujung. Mana bumi, situ langit yang dijunjung. Hati ada bumi, situ langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ade dan teman-teman semua. Salam sehat selalu. Kami kelompok 6 IPS 88 dengan saya sendiri, Nabila Durani, dan rekan saya Raden Azara, Altafunisa, Hisanah Kumairah, Iva Zainab, dan Rizky Rafiansa. Kami berempat akan mempresentasikan salah satu negara ASEAN, yaitu Malaysia. Presentasi ini dibagi menjadi 2 sesi. Ada sesi teori dan sesi tanya jawab. Namun, karena ini berupa video, maka untuk sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab, maka jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar yang ada di bawah ini. Namun bila dikunci oleh YouTube-nya, silakan kirim pertanyaan kalian via email yang ada di bawah ini. Insya Allah kami akan menjawabnya. Tapi ingat, tidak keluar dari materi yang kami bahas ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami mulai ya. Malaysia. Kita masuk dulu ke identitas negara Malaysia. Malaysia, ibu kotanya adalah Kuala Lumpur. Bahasa yang digunakan yang resminya adalah Melayu, ada juga bahasa Cina, Tamil, dan juga Inggris. Nah, bahasa Inggris ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, agama di Malaysia itu yang resminya adalah Islam. Ada juga agama Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, ada juga Tao. Nah, bentuk pemerintahnya ini adalah monarki konstitusional, yang mana kepala negara dengan kepala pemerintahnya itu berbeda.
kepala negara Malaysia itu adalah raja. Yang mana raja di tahun 2022 ini, Raja Malaysia adalah Sri Baginda yang di Pertuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Dan ratunya yaitu Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Sedangkan kepala pemerintahannya itu adalah Perdana Menteri. Yang mana Perdana Menteri Malaysia sekarang adalah Ismail Sabri Yaakob. Nah, ini dia Raja dan Ratu Malaysia, dan ini Perdana Menteri Malaysia. Satuan mata uang Malaysia itu adalah Ringgit Malaysia atau disingkat RM, atau dalam bahasa Inggris Malaysian Ringgit. Dan kalau disingkat MYR. Ada juga yang menyebutnya sebagai dolar Malaysia, kalau disingkat M dan tanda dolar. Lagu kebangsaan Malaysia itu judulnya adalah Negaraku. Sedangkan hari kemerdekaannya itu pada tanggal 31 Agustus 1957. Maskapai penerbangan di Malaysia itu bernama Malaysia Airlines System atau disingkat MAS. Sedangkan bandara udara di Malaysia itu adalah Bandara Internasional Kuala Lumpur atau dalam bahasa Inggris Kuala Lumpur International Airport, disingkat KLIA. Nah, kita bisa lihat ini adalah bendera Malaysia dan ini logonya. Yang mana tulisan di pita ini adalah bersekutu bertambah mutu. Maksudnya itu bersekutu itu bersatu dan bertambah mutu artinya menjadi hebat. Hampir mirip dengan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, persamaannya itu adalah sama-sama bersatu. Baik, sekarang kita masuk ke arti dan kata makna dari bendera Malaysia. Ini ya bendera Malaysia. Nah, bendera Malaysia ini disebut juga dengan bendera jalur gemilang. Dan bendera Malaysia ini bercorak 14 garis, yaitu 7 garis merah dan 7 garis putih. Ya. Artinya adalah di Malaysia itu terdapat 13 negara bagian persekutuan dan 1 kerajaan persekutuan. Yang mana 1 kerajaan persekutuan tersebut ada Kuala Lumpur, Labuan, Putrajaya. Nah, 13 negara bagian persekutuan itu banyak, ada 13. Nah, sedangkan dari kita cuma 10. Bagaimana cara ngapalinnya? Mudah sekali. Kalau trik aku nih ya, karena ini berupa data, nah caranya kita nyanyikan. Tapi kadang ada juga yang bilang aku itu kayak anak TK. Tapi ini yang paling ampuh untuk bisa menghafal dengan cepat. Nah, ini aku nyanyikan dengan lagu Ijigu, namun liriknya aku ganti dengan ini ya. Kita mau 13 negara bagian persekutuan Malaysia, Johor, Kedah, Kelantan, Malaka, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Perlis, Sarawak, Sabah, Selangor dan Terengganu. Jangan lupa Nabila. Gimana? Kalian bisa hafal kan? Nah, kalau yang biru ini artinya apa? Artinya adalah perpaduan masyarakat Malaysia. Sedangkan bulan sabit itu artinya agama mayoritas di Malaysia itu, yaitu Islam. Dan ingat, ini bukan matahari ya, tapi bintang yang pecah dari 14. Itu artinya sama dengan garis-garis ini, yaitu di Malaysia itu ada 13 negara bagian persekutuan dan 1 kerajaan persekutuan. Nah, sekarang
sekarang kita masuk ke Menara Kembar Petronas. Ini ya gambarnya. Menara Kembar Petronas ini dibangun pada tahun 1993 sampai 1994. Ya, 1 tahun ya. Dan ini sempat direnovasi pada tahun 1997. Menara Kembar Petronas ini sempat menjadi bangunan tertinggi di dunia pada tahun 1998 sampai tahun 2004. Nah, tahun 2004 turun ranking ya. Karena sudah ada Burj Khalifa di Dubai dan Taipei 101 di Tiongkok. Menara ini terdiri dari 88 lantai ke atas dan juga 5 lantai ke bawah atau basement. Nah, di antara lantai 41 dan lantai 42 itu ada jembatan penyeberangan dari kedua menara kembar tersebut. Nah, jumlah lift di menara ini ada 78. Luas semua lantainya itu adalah 395.000 meter persegi. Dan biasanya digunakan sebagai gedung perkantoran. Dan ini juga sebagai tempat bersuah foto, tempat rekreasi di sini. Kalau di Singapura itu namanya Patung Merlion gitu, tempat suah fotonya. Kalau di Indonesia ada Monas, Borobudur, banyak di Indonesia itu. Nah, sekarang kita masuk ke keadaan alam Malaysia. Kita masuk ke letak dan batas Malaysia. Secara geografis, Malaysia itu, ini yang oranye ya, itu dia berbatasan dengan Laut Cina Selatan, Indonesia yang hijau, Selat Singapura, serta Singapura itu sendiri, Selat Malaka, dan juga yang putih ini adalah Thailand. Kalau letak astronomisnya, Malaysia itu letaknya di antara 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang selatan dan 100 derajat bujur timur sampai 120 derajat bujur timur. Batas-batas wilayahnya itu di utara ada Thailand dan Laut Cina Selatan. Di selatan ada Pulau Kalimantan dan Kepulauan Riau. Di timur ada Laut Sulu dan Laut Sulawesi. Ini dipotong karena sudah masuk Indonesia ya. Dan di barat itu ada Selat Malaka dan Laut Sumatera. Baik, selanjutnya mengenai kasih keadaan alam, tetapi bagian iklim dan bentang alam akan dibawakan oleh rekan kami, Raden. Dan selanjutnya ada Iva yang akan menjelaskan mengenai penduduk dan perekonomian Malaysia. Dan akan ditutup oleh Rizky yang akan membawakan kerjasama Malaysia. Silakan. Saya akan melanjutkan ke bagian keadaan alam, yaitu B. Iklim. Malaysia beriklim tropis dengan curah hujan yang tinggi, rata-rata 260 sampai 800 mm sepanjang tahun. Temperatur harian rata-rata 21 sampai 32 Celcius di daerah pantai dan 12 sampai 25 Celcius di daerah pegunungan. C. Bentang alam. Malaysia dibagi menjadi 2 daerah di 2 pulau yang berbeda. 1 Malaysia Barat di Semenanjung Malaka, Asia. 2 Malaysia Timur di Kalimantan Utara. Toponografi Malaysia di barat dan timur diliputi dengan 1 puncak tertinggi di Gunung Tahan 2189 meter. Pegunungan terpanjang di Malaysia adalah Titi Wangsa 483 km yang membentang dari perbatasan Malaysia dengan Thailand sampai dengan negara bagian Malaka. Di wilayah ini, tanahnya tidak begitu subur sehingga sering digunakan sebagai area perkebunan dengan jenis tanaman yang homogen seperti kelapa sawit. 2. Daratan rendah di Malaysia Barat terletak di sisi timur dan selatan. Daratan rendah di timur Pegunungan Tahanan, Johor, Selangor, Kedah, Kelantan, dan Pahang terdiri dari rawa-rawa, hutan lebat, dan tanah yang tandus.
3. Daratan pantai Malaysia Timur umumnya sempit dan berawa-rawa, serta sungai-sungai yang pendek dan berkelok-kelok. 4. Malaysia bagian timur mempunyai relief yang kasar. Di daerah Sabah banyak pegunungan vulkanis, sedangkan di Sarawak banyak pegunungan namun non-vulkanis. Titik tertinggi dari gunung-gunung di Malaysia Timur terletak di puncak Gunung Kinabalu. Secara geografis, Malaysia terbagi menjadi dua bagian atau wilayah. 1. Malaysia bagian barat terletak di Semenanjung Malaya yang terdiri atas 11 negara dalam bentuk kesultanan. A. Selangor, B. Negeri Sembilan, C. Johor, D. Pahang, E. Perak, K. Kelantan, G. Terengganu, H. Kedah, I. Perlis, J. Malaka, K. Penang. 2. Malaysia bagian timur terletak di Pulau Kalimantan, berbatasan dengan Indonesia, terdiri atas A. Sarawak, B. Sabah. Oke, sekarang kita akan lanjut ke bagian selanjutnya, silahkan. Di sini saya akan membacakan tentang kependudukan dan perekonomian negara Malaysia. Dimulai dari kependudukan, penduduk Malaysia berjumlah 33.871.431 jiwa pada tahun 2022 dan tingkat pertumbuhan 1,03%. 69,7% penduduk Malaysia terdiri atas orang Melayu atau Bumi Putra. 22,5% Tiongkok, 6,8% India, sedangkan 1% sisanya adalah orang-orang Eurasia, Eropa, dan keturunan bangsa lainnya. Bahasa yang digunakan bahasa Melayu yang dimana mirip dengan bahasa Indonesia karena sama-sama berakar pada bahasa Melayu. Namun bahasa Inggris juga sering digunakan sebagai bahasa nasional. 63,5% penduduk Malaysia beragama Islam, 18,7% beragama Buddha, 9,1% beragama Hindu, dan 2,7% beragama lainnya. Dikarenakan mayoritas penduduk beragama Islam, maka UU-nya banyak mengambil hukum Islam sehingga Malaysia mengenal hukuman rajam, cambuk, dan hukuman gantung diri bagi pelanggar hukum yang berat. Hukum ini diberlakukan untuk semua pelanggar di wilayah Malaysia. Sekian tentang produk, sekarang saya akan membacakan tentang perekonomian. Malaysia termasuk negara agraris, lebih dari 50% penduduknya bekerja di bidang pertanian. Di ladang perkebunan, Malaysia banyak menggunakan tenaga kerja dari Indonesia. Malaysia termasuk negara yang cepat kembali pulih dari krisis moneter yang melanda kawasan Asia Tenggara pada tahun 1998. Hal ini ditunjang karena kebijakan pemerintahnya yang menganjurkan rakyatnya untuk mencintai produk negeri sehingga produk-produk asing yang masuk dapat diambil alih oleh produk dalam negeri Malaysia. Kegiatan ekspor dan impor banyak dilakukan melalui pelabuhan laut terbesar Malaysia yang merupakan pelabuhan laut terbesar kedua di Asia Tenggara, yaitu Port Swettenham atau Pelabuhan Klang yang terletak di distrik Klang, Selangor, pesisir Selat Malaka. Sumber devisa terbesarnya ada dua, yaitu tambang minyak dan gas serta hasil perkebunan karet. Sekian dari saya, terima kasih. Sekarang saya akan melanjutkan ke bagian kerjasama. Dalam level internasional, Malaysia bekerja sama di berbagai bidang. Ada hubungan diplomatik, misalnya di bidang hankam atau memberantas komunis, memberantas narkoba, memberantas teroris, dan lain-lain. Kerjasama ekonomi, misalnya kerjasama di bidang kelapa sawit atau menyeimbangkan pasokan dan permintaan. Kerjasama kebudayaan, misalnya mengadakan festival musik antara Malaysia dengan negara-negara lain di ASEAN. Ketenaga kerjaan, misalnya membuat nota kesepahaman MOU atau Memorandum of Understanding tentang penempatan dan perlindungan pekerja migran di Indonesia atau PMI di Malaysia. Pendidikan, misalnya pertukaran pelajar, beasiswa pendidikan. Baik, itu tadi sesi pertama, yaitu sesi teori. Sekarang kita masuk ke sesi yang kedua, yaitu sesi tanya-jawab. Seperti yang saya sudah ingatkan di awal video, jika ada pertanyaan, silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar yang ada di bawah ini. Namun bila dikunci oleh YouTube-nya, silakan
kirim pertanyaan kalian via email yang ada di bawah ini. Insya Allah kami akan menjawabnya. Tetapi ingat, tidak keluar dari materi yang kami bahas tadi ya. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan tadi dapat bermanfaat. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Kami kelompok 6 IPS 88. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye Pak Ade dan teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Jari-jari jemari yang menghitung hari bila kau kembali. Janji-janji tepati, jangan kau ingkari kata-kata hati. Mana bu